Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan solihah? Semoga selalu semangat dan selalu sehat. Baik anak-anak, kita akan belajar IPS dengan judul karakteristik geografis wilayah Indonesia dan karakteristik kependudukan Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan letak astronomis Indonesia, dapat menjelaskan letak geografis Indonesia, dan dapat memahami pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia, serta memahami karakteristik kependudukan Indonesia. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas adalah letak astronomis. Ada yang tahu letak astronomis itu apa? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan juga garis bujurnya. Kita bahas satu persatu ya. Garis lintang adalah garis hayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis lintang 0 derajat yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar utara dan selatan disebut garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis lintang posisinya horizontal pada globe barat ke timur. Sedangkan garis bujur itu adalah garis hayal yang menghubungkan antara kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi dari atas ke bawah. Garis bujur ini posisinya vertikal atas ke bawah ya pada globe. Anak-anak, garis lintang dan garis bujur ada nama lainnya. Jadi kata lain dari garis lintang dan garis bujur adalah garis koordinat. Negara Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah paling utara di negara Indonesia berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W. Pulau paling ujung di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Aceh. Sedangkan yang paling selatan terletak pada 11 derajat lintang selatan adalah Pulau Rote yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, berdasarkan garis bujur, yang paling barat di wilayah Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur, yaitu di Pulau Sumatera. Sedangkan yang paling timur dari wilayah Indonesia berada pada garis 141 derajat bujur timur, terletak pada kota Merauke, berada di Pulau Papua. Selanjutnya adalah fungsi garis lintang dan garis bujur. Fungsi garis lintang adalah menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Di bumi memiliki 4 iklim. Pertama, iklim tropis, subtropis, sedang, dingin. Indonesia karena dilalui oleh garis khatulistiwa memiliki iklim tropis sehingga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Selanjutnya adalah fungsi dari garis bujur adalah menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Berdasarkan garis bujur, di permukaan bumi dibagi menjadi setiap 15 derajat selisihnya 1 jam atau 60 menit. Nah, di Indonesia berdasarkan garis bujur itu dibagi menjadi 3 wilayah waktu yang kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua adalah letak geografis wilayah Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia terletak di mana sih? Indonesia secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah batas-batas wilayah Indonesia secara geografis. Yang pertama adalah kita bahas sebelah utara. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina,
dan Samudra Pasifik. Batas Indonesia di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Batas Indonesia di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan benua Asia dan juga Samudra Hindia. Selanjutnya adalah karakteristik kependudukan Indonesia. Yang pertama, rasio jenis kelamin. Jumlah penduduk Indonesia pada 2020 kurang lebih sekitar 268 juta jiwa. Dengan rasio jumlah penduduk laki-laki sekitar 135 juta jiwa dan penduduk wanita 134 juta jiwa. Lebih banyak laki-laki ya. Yang kedua adalah rasio ketergantungan, di mana ini adalah usia produktif. Yang 169 juta jiwa kurang lebih terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, wilayah yang tertinggi tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu di Provinsi Papua, yang terendah itu berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, yang keempat adalah selanjutnya adalah tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Yang paling padat dan paling banyak penduduknya adalah di Pulau Jawa. Baik anak-anak, materi kita telah selesai. Di pertemuan pertama dilanjutkan kondisi wilayah Indonesia pada pertemuan berikutnya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.